Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru Operator. Ya, jadi ini saya akan mencoba mengisi e-rapot sebagai guru ya, hanya sebagai contoh saja. Nah, ini kita masuk menggunakan akun yang sudah kita buat tadi di akun admin e-rapot. Nah, ini masih kosong semua, berarti nilai belum kita input ke e-rapot. Nah, langkah selanjutnya kita sebagai guru bisa mengecek data kompetensi dasar kita. Nah, inilah kompetensi dasar, jadi bisa diedit. Nah, ini jadi kalau seandainya ada yang sudah tidak sesuai boleh diedit. Nah, untuk pertama kita lakukan rencana penilaian. Kita pilih kelas 1 misalnya, mata pelajaran yang kita ampu. Nah, kemudian penilaian. Nah, ini saya ambil 3 penilaian. Yang pertama saya ambil tes tulis, kemudian tes lisan, kemudian penugasan. Nah, untuk tes tulis, nah ini disesuaikan ya dengan KD-nya ya. Saya tidak baca, ini hanya sebagai contoh. Ini saya isi gini ya saja. Atau misalnya satu kompetensi dasar ada di 3 penilaian boleh juga. Tapi saya contohkan 1 saja setiap KD. Nah, selanjutnya rencana nilai keterampilan. Pilih kelas, mata pelajaran yang kita ampu, kemudian saya pilih 3 penilaian. Yang pertama nilai praktek, kemudian project, produk. Nah, ini juga saya sesuaikan dengan kompetensi dasar ya. Seperti yang tadi boleh lebih dalam 1 KD itu penilaiannya, tapi saya ambil 1 per 1. Tiap KD saya ambil 1 penilaian. Nah, kemudian pilih KD sikap spiritual. Nah, inilah kompetensi dasar sikap spiritual. Nah, ini tinggal kita checklist saja. Jadi kalau ada yang tidak sesuai ya jangan di checklist. Nah, ini contohnya ya. Saya tinggal, anggap aja itu yang saya tinggal tidak sesuai. Ya, kemudian kita simpan ya, kita tinggal 1 ya. Sebagai contoh kita tinggalkan 1, mungkin tidak sesuai. Nah, sikap spiritual udah, kemudian kita lanjutkan ke sikap sosial. Ini kita checklist juga. Nah, itu ada yang sama ya, jadi kita tinggalkan. Nah, ini kita checklist semua. Ya, kita simpan. Nah, selanjutnya ke bobot PTS dan PAS. Nah, ini sudah otomatis seperti ini dan ini bisa dirubah, tapi saya tidak akan rubah. Jadi saya langsung simpan saja. Nah, setelah perencanaan ini selesai, maka barulah kita sebagai guru menginput nilainya. Ya, nilai pengetahuan di kelas 1 mata pelajaran yang kita ampu. Nah, ini adalah penilaian tadi. Karena tadi saya ambil 3 kali penilaian, maka ya ada 3 penilaian di sini. Ini sebagai contoh ya, jadi saya isi. Saya mengisi dengan pejam mata nih. Ya, ini sebagai contoh aja, ini aja ada 4 siswa saja yang kita isi.
kemudian kita scroll ke bawah, simpan. Nah, ini kita cek. Nah, ini nilai yang tadi kita isi. Selanjutnya ke penilaian 2. Ya, kita scroll lagi ke bawah. Simpan. Kita input lagi, masih ke nilai pengetahuan P3 selanjutnya. Maksudnya penilaian 3 ya. Nah, biasanya saya kalau menginput nilai itu dalam satu rombel itu ya tidak lebih dari 10 menit ya, mulai dari perencanaan hingga penilaian. Tentunya dengan berkas-berkas yang sudah disiapkan. Jadi kalau 4 rombel tuh ya biasanya ya tidak lebih dari 30 menit untuk mengisi. Nah, selanjutnya kita klik. Nah, ini remedial, tidak kita gunakan remedial. Langsung saja ke input nilai keterampilan. Nah, sama seperti tadi ada 3 penilaian. Ya, langsung saja kita isi nilainya. Kita scroll ke bawah, simpan. Masih di input nilai keterampilan di penilaian kedua. Ini penilaian pertama tadi sudah ya, ke penilaian kedua ya. Oke, kita simpan lagi. Ya, masih di nilai keterampilan. Kita input nilai ke 3, penilaian 3. Penilaian 3 penilaian project ya tadi. Ya, kita simpan. Oke. Nah, selanjutnya nilai sikap spiritual. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi bahwa mengisi ini tidak lebih dari 10 menit ya untuk satu rombel ya. Ini saya contohkan, langsung saja disimpan. Iya, ini nilai sikap spiritual. Tapi kalau Bapak Ibu ingin merubahnya ya, nah kita coba dulu ya. Nah, kita buka yang tadi yang sudah kita simpan. Nah, ini bisa nih diganti, cuman ini standarnya sudah baik semua. Nah, sekarang ke sikap sosial. Nah, ini juga bisa diganti, ada baik, sangat baik, cukup, kurang. Nah, ini saya simpan langsung. Nah, jadi cukup cepat ya Bapak Ibu ya. Kemudian nilai tengah semester dan nilai akhir semester. Jadi kalau berkas-berkas sudah lengkap, tidak butuh waktu lama untuk menginputnya. Ya, sampai ke siswa nomor 4 saja. Ya, kita turunkan, kita scroll ke bawah. Nilai tengah semester dan nilai akhir semester. Iya, sudah selesai. Penginputan nilai sudah selesai. Nah, selanjutnya kita cek di dashboard ya. Nah, ini sudah terlihat ya
yang sudah berwarna hijau itu sudah selesai. Nah, selanjutnya di deskripsi. Nah, deskripsi yang belum, kita cari deskripsi. Nah, ini dia. Di deskripsi ini juga sebenarnya sudah otomatis, tapi kita bisa merubahnya jika kira-kira ada yang tidak sesuai. Nah, ini nomor 5 karena tadi belum diisi ya, kosong. Jadi siswa yang sudah terisi nomor 1 sampai nomor 4. Nah, ini nilai juga sudah ada di sini. 79, 75 ya, deskripsinya sudah ada. Nah, jadi sampai nomor 4 tadi. Nah, nomor 5 kosong nih, tidak ada nilai karena tadi memang belum kita input nilainya. Nah, jika tidak ingin merubah ya tinggal kita rapikan saja. Jadi kalau saya rapikan, tapi kalau seandainya tidak mau merapikan ya tidak apa-apa. Cuma nanti waktu kita cetak e-rapotnya teksnya akan berantakan. Jadi saya rapikan aja seperti ini. Ya, sampai siswa nomor 4. Oke, selanjutnya kita simpan. Nah, proses deskripsi sudah selesai ya, ini udah biru semua. Yang belum hanya kirim. Nah, selanjutnya kita kirim nilai kita ini ke wali kelas. Kita input nilai sebagai guru. Nah, sekarang kita kirim ke wali kelas. Untuk selanjutnya wali kelas akan mendownload rapornya, nilai-nilainya. Jadi kalau semua mapel sudah kirim kepada wali kelas, maka wali kelas tinggal mendownload dan mencetak. Ya, kita kirim. Ya, proses sudah selesai. Jadi tugas guru sudah selesai nih, saya sudah selesai dalam satu rombel ya. Nah, tinggal rombel ya.